Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Bupati beserta Lora Wabu beserta para hadirin yang hadir pada saat ini, saya hanya ingin menyampaikan Gus terkait masalah pendidikan di Madin, yang mana pada hari ini sedang mau mengajukan izin Lora. Cuman tidak sama dengan aturan sebelumnya, yang mana di Kemenak kalau dulu itu perpanjangan izin operasional Madin Gus, itu cukup SK dari Kemenak sudah selesai. Tapi sekarang diberi aturan 25 item yang harus dijadikan persyaratan untuk memperpanjang izin. Sedangkan dari terus masalah izin ini yang kalau dulu itu cukup ditandatangani oleh Kepala Kemenak, yang sekarang Kepala Kemenaknya tidak berani karena dulu izin ditandatangani oleh Bapak Bahtiar yang sekarang ada di Kanwil Gus. Jadi mohon perpanjangan izin itu tidak dipersulit seperti sekarang orang. Terus yang kedua dari Dinas, pengajuan Posda Madin itu sekarang dipintai persyaratan ijazah harus S1. Sedangkan di Madin Nur Formal ini kan urusan agama, banyak jebolan dari pesantren. Walaupun S1 kalau tidak pernah di pesantren, yang jelas tidak bisa baca kitab. Untuk itu mohon Dinas itu diberi masukan yang sekiranya Posda itu tidak usah pakai persyaratan S1, karena banyak guru-guru Madin itu masih tidak S1, bahkan masih lulusan kuliah pesantren salam. Ini yang kedua. Terus besarnya bantuan Posda itu selama 1 tahun Lora hanya 4.500.000, sedangkan persyaratannya sangat jelimet. Nah untuk itu yang sekiranya Posda Madin ini persyaratannya sama dengan yang dulu. Ini yang perlu kami sampaikan. Mohon hal ini yang sekiranya guru Madin Gus tidak kesulitan seperti persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Kemenak dan Dinas. Sedangkan 1 tahun Posda itu hanya 4.500.000. Jadi mohon ini dibantu untuk diselesaikan. Yang terakhir Gus, seperti dulu yang Gus Haris turun tentang kantor NU. Kantor NU itu sekarang masih rompah, jadi tidak ada yang memperhatikan. Untuk itu kami mohon atas nama pengurus NU, mohon doa dan bantuan serta sumbangannya dari pemerintah daerah. Ya kalau bisa mungkin setelah setelah ini bisa dicek tentang masalah kantor NU di Kecamatan Bakuneran. Sekian atas nama MPCNU dan guru seluruh Madin Kabupaten Probolinggo. Nama saya Muhammad Firdaus, kebetulan jadi sekretaris KKMDT Kecamatan Bakuneran. Sekian sekali lagi atas nama pengurus MPCNU yang diwakili oleh Bapak Sekdes Bapak Sakur, Bapak Kurniati, karena kebetulan kepalanya tidak datang. Mungkin sekian Gus Lora bersama Gus Bupati. Terima kasih atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya, biar tidak terlalu siang karena beliaunya masih keliling. Monggo Pak Bupati, kami persilakan untuk memberikan arahan atas berat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Niran, kantor NU udah punya? Punya? Hah? Oh, muslimatnya yang tidak ada. Muslimat gabung sama Pak Tayat nanti kantornya, gimana? Namutin kantor NU tidak ada lahan di sini. Ada ya, Insya Allah. Bu Ibu, nega mau bu Ibu,
di Wonosawo nanti kita usahakan ya. Terima kasih. Terus TK, insentif Bosda dan lain sebagainya saya akan berbagi dengan Pak Wabub untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Oke, baik, langsung saja. Saya ingin tambahkan tadi berkaitan dengan Madin ya. Madin memang beberapa hari ini, waktu terakhir ini kami sudah berkoordinasi dengan Kemenak. Dan perlu diketahui bahwa Kemenak ini adalah instansi vertikal ya. Jadi kami hanya bisa melakukan koordinasi. Namun demikian kami sudah mendapatkan laporan dari Kemenak bahwa memang sedang ada verifikasi dan validasi ulang berkaitan dengan Madin yang ada di Kabupaten Probolinggo. Karena sering disampaikan oleh Gus Bupati bahwa Madin di Probolinggo itu Madin yang paling banyak di dunia aja, Iwan. Nah, masalah ketika kita konfirmasi ke Kemenak, ternyata banyak Madin itu yang hanya sekedar nama. Jadi ini sedang diverifikasi dan divalidasi ulang, betul ya? Ya, betul itu. Jadi berkaitan dengan izin Madin, kami sudah berkoordinasi dengan kemarin beberapa hari yang lalu saya bersama dengan PLH Kepala Kemenak sedang berbicara tentang bagaimana Madin-Madin yang ada di Probolinggo. Insya Allah ketika ini sudah selesai, diharapkan kemudian bisa segera ada tindak lanjut berkaitan dengan Madin yang ada di kita. Begitupun berkaitan dengan tenaga-tenaga pengajar, nanti mungkin kami bersama dengan Dikdaya akan melakukan rapat tindak lanjut, ya Pak. Ini ada Pak Dwi Joko di sini. Bagaimana kemudian tenaga-tenaga yang ada di Madin itu kemudian bisa mendapatkan solusi. Dan di insentif sekalipun kemarin ini termasuk menjadi perhatian bagi kami, dan dengan teman-teman DPRD sedang dirancang bagaimana kemudian ada payung hukumnya. Ini adalah Perda Fasilitasi Pesantren, karena memang ada perubahan nomenklatur Pak. Kalau kemarin itu sebelum ada pengesahan undang-undang pesantren itu memang ada peraturan daerah tentang madrasah diniyah, tapi hari ini dengan disahkannya undang-undang pesantren maka berubah menjadi peraturan daerah terkait dengan fasilitasi pesantren. Nah, ini sedang masuk dalam pembahasan di DPRD. Diharapkan mudah-mudahan selambat-lambatnya itu di hari santri itu sudah bisa di launching untuk kemudian bisa melengkapi payung hukum sehingga kami bisa memberikan kepastian pada teman-teman yang ada di Madin. Saya kira itu mungkin, tapi jangan khawatir. Beliau kemarin Gus Bupati sudah mewanti-wanti pada saya agar bagaimana berkaitan dengan insentif pada guru Madin, PAUD dan seterusnya ini sudah dikawal. Insya Allah mudah-mudahan di 2026 itu bertahap ya, secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang kita miliki. Perhatian terhadap guru-guru madrasah diniyah ini sudah mulai ada dari pemerintah Kabupaten Probolinggo. Saya kira itu mungkin sekedar tambahan dari saya. Kan tidak ada lagi Pak Sekda. Ampun lagi. Saya kira itu. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati Wakil Bupati. Baik, tadi dari pertanyaan, dari syarat semua sudah terjawab. Tapi yang jelas semua itu akan jadi catatan kami. Ya, artinya kalau belum buat tetap akan jadi catatan. Terutama tadi kepala desa semua kita catat. Saya kira itu saja. Sebelum kita tutup, kalau saya bilang Probolinggo, saya ya 3 kali ya. Probolinggo, saya.